Assalamualaikum. Pada pembelajaran satu ini, siswa akan memahami tentang pengertian wawancara. Siswa juga akan mengenal berbagai pencemaran lingkungan, serta mengidentifikasi kenampakan alam dan manfaatnya. Pasti anak-anak pernah menyaksikan acara berita kan di televisi. Bagaimana sih seorang pembaca berita menyampaikan berita tersebut? Bagaimana sebuah berita sampai kepada kita, para pemirsa? Ya, berita diperoleh dari proses wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang sesuatu hal ataupun peristiwa. Seseorang yang mewawancarai dapat kita sebut dengan pewawancara, sedang orang yang diwawancarai kita sebut dengan narasumber. Perhatikan langkah-langkah sebelum wawancara. Yang pertama, kita tentukan topik. Yang kedua, kita buat daftar pertanyaan terlebih dahulu, dan kita harus menentukan narasumber yang akan diwawancarai sesuai dengan topik. Contoh berita tentang kerusakan lingkungan. Silakan diamati. Kita pasti pernah mendengar tentang jaring pukat harimau. Pukat adalah semacam jaring yang besar dan panjang untuk menangkap ikan. Jaring ini dioperasikan secara vertikal dengan menggunakan pelampung di sisi atasnya dan pemberat di sebelah bawahnya. Dengan demikian, pukat membentuk semacam dinding jaring di dalam air yang akan melingkari kumpulan ikan dan mencegahnya melarikan diri. Lalu kenapa jaring pukat harimau dilarang? Padahal ini justru sangat menguntungkan bagi para nelayan. Cara kerjanya seperti ini. Ketika dibenamkan ke air, pukat harimau mencakup wilayah yang sangat luas dan terkadang sampai ke dasar laut. Jaring itu kemudian memerangkap dan membunuh ikan dan makhluk laut lainnya, termasuk penyu, hiu, lumba-lumba, anak ikan paus, terumbu karang, dan juga akan menghancurkan ekosistem di bawah laut. Karena itulah kemudian penggunaan pukat harimau dilarang. Kerusakan lingkungan dapat disebabkan karena ulah manusia, yaitu membakar hutan, menggunakan bom atau pukat harimau untuk menangkap ikan laut, berburu hewan-hewan langka, dan masih banyak yang lainnya.
Apa akibat dari tindakan tersebut? Indonesia mempunyai kenampakan alam yang sangat luar biasa. Kita lihat apa saja manfaatnya. Dataran tinggi adalah permukaan bumi dengan ketinggian 200 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Pada tempat ini kita dapat melakukan aktivitas kegiatan perkebunan, peternakan, maupun juga dapat memanfaatkannya sebagai tempat wisata. Daerah dataran rendah dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Anak-anak dapat mencari aktivitas ekonomi apa saja yang ada di daerah dataran rendah ini. Potensi alam di daerah pantai sudah kita kenal bersama-sama, yaitu budidaya ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, perkebunan kelapa, maupun pertanian garam. Pada pembelajaran 2, siswa akan mengetahui tentang hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan serta langkah-langkah membuat kolase. Manfaat tumbuhan sebagai bahan makanan, penghasil oksigen, dan habitat hewan. Silahkan simak hak dan kewajiban terhadap tanaman berikut ini. Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam suatu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya baru. Bahan-bahan kolase: kertas bekas, daun kering, ranting kering, daun bunga kering yang ditempelkan pada kertas atau papan. Langkah-langkah membuat kolase: pilihlah bahan yang mudah didapat, tentukan tema, potonglah bahan sesuai kebutuhan, serta tempel yang rapi. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.